Iya. Oke. Oke, gengs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rangawa, channel membawa berkah. Oke, hari ini saya akan menjumpai seseorang yang menurut saya kepribadiannya sangat baik, orangnya humble, ya. Bawaannya tenang, pelayanannya bagus, ya. Sudah tahu kan bro ya, sudah tahu kan semuanya. Yaitu saya akan menjumpai Abang Agus Iswanto SSDP Camat Kuantan Tengah bro. Beliau ini termasuk orang yang saya kagumi dari apa ya, dari kepribadiannya lah, dari kepribadiannya saya kagumi. Orangnya yuk top bro, top ya. Pokoknya ikutilah, saya akan mewawancarai dia sebentar ya. Mari ditengok ya kawan-kawan semuanya, diikuti terus ya. Kita mutar. Ini dia Camat Kuantan Tengah, kita udah nyampe ya. Ini ya, parkirnya di mana ini? Oh ya, parkirnya di sini. Sip deh. Iya. Oke. Oh, itu mobil dia. Mobil dia ada, bro. Kalau mobilnya ada berarti orangnya juga ada. Oke, let's go. Kita memasuki lorong. Kita akan mengunjungi ruangan Pak Agus Iswanto bro. Luar biasa, Camat Kuantan Tengah. Oke. Wah, ruangannya ada pintu di dalam pintu. Mari kita tokok. Assalamualaikum. Ya, ini dia. Ada tamu. Ini dia abang kita, senior kita, orang tua kita, Bang Agus Iswanto. Sehat? Sehat. Kita nggak boleh berdekatan ya bang? Siap. Karena salamnya gimana? salamnya gini. Iya. Ini dia. Yang penting walaupun secara fisik kita tidak boleh mendekat, hati kita selalu dekat. Iya betul. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Silakan dulu. Iya siapa? Oke guys, saya udah bersama Bapak Agus, Camat Kuantan Tengah. Kita akan minta keterangan dari beliau masalah wabah yang merebak di masyarakat sekarang. Wabah yang ya bikin resah lah, bikin pusing juga. Penanganannya kayak mana juga kita pusing. Saya di sini minta pandangan beliau selagi orang tua kita di khususnya di Kecamatan Kuantan Tengah. Belum tua. Pandangan saya sih biasanya manggil abang nih, tapi karena saya berada di atap rumah dia, saya mesti manggil bapak kan gitu. Jadi pandangan bapak Pak, tentang wabah yang menyebar di masyarakat ini, yang saya ingin tanyakan itu, inikah benar asli dari penyebaran penyakit yang kabarnya dari hewan lah, dari apa, atau ada unsur peringatan lah. Masalahnya yang kena itu bukan, asalnya kan kabarnya dari Wuhan. Ini kan yang kena bukan Wuhan lagi, udah menyeluruh, udah mendunia gitu. Ini pandangan abang, apakah ini sudah teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala atau gimana bang? Ini
kapasitas saya memberikan tanggapan itu sebagai apa nih? Oh, sebagai Sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, ya, ya gini lah. Tapi secara umum kita kalau melihat realitas yang terjadi sekarang, ya kan, kita harus menyadari bersama ini memang sebuah musibah, ya, memang sebuah musibah. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwa apapun musibah yang terjadi pada umat manusia, baik itu yang dihadapi oleh orang muslim maupun selainnya, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita sebagai seorang muslim harus meyakini itu, karena itu bagian dari keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari takdir. Kita harus meyakini bahwa takdir itu oleh Allah telah tulis 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Umur kita, jodoh kita, rezeki kita, musibah yang akan menimpa kita, bahkan daun yang jatuh dari dahannya itu sudah dicatat semua, tidak lepas dari seluruhnya dari ilmu Allah. Itu yang harus kita yakini. Dan musibah ini tentu datangnya, yang penting kita yakini itu atas izin Allah, atas kehendak Allah. Kemudian perantara sebabnya tentu banyak, ya kan? Ada karena kelalaian manusia, ada. Dan kalau kita baca dari pakar-pakar yang menjelaskan bahwa virus corona ini sebenarnya virus yang berasal dari binatang gitu kan? Iya, betul. Kalau tidak salah dari kelelawar atau dari mana. Tapi nanti silakanlah cari referensi yang lebih ini dari para ahlinya, dari kelelawar katanya. Nah, ternyata itu juga awal munculnya dari Wuhan. Nah, setelah diteliti katanya orang Wuhan ada punya kebiasaan, mereka orang yang makan apa saja, betul Pak, yang dihalalkan, yang diharamkan, dihantam semuanya. ular, tikus, semuanya digas. Iya, termasuklah kelelawar. Iya, betul. Nah, mungkin ini juga sebuah peringatan bagi kita bahwa sesungguhnya apa yang sudah diatur oleh Islam itu yang terbaik bagi manusia. Iya. Ya. Allah sudah menghalalkan dari jenis makanan, dari jenis tumbuh-tumbuhan, dari binatang yang dihalalkan. Tapi juga Allah sudah mengharamkan dari jenis-jenis makanan tertentu gitu kan, termasuk binatang-binatang yang diharamkan. Itu tidak lain tidak bukan mengandung sebuah hikmah yang luar biasa. Pasti di balik sesuatu yang dilarang itu ada mudarat yang besar bagi orang-orang yang melanggarnya. Nah, itu juga apa yang dihalalkan bagi manusia sesungguhnya itulah yang baik untuk manusia. Itu yang harus diyakini. Maka mungkin ini juga musibah ini paling tidak menjadi penguat bagi kita, menambah keyakinan kita bahwa sungguh benar ajaran yang telah diturunkan oleh Allah dalam bentuk ajaran Islam ini. Karena memang kita meyakini Islam telah mengharamkan beberapa jenis makanan yang atau binatang dalam hal ini, yang binatang yang ternyata dikonsumsi oleh sebagian manusia, yang akhirnya salah satunya diidentifikasi menjadi sumber dari malapetaka virus corona ini. Kemudian terkait dengan wabah ini tentu juga kita sudah banyak pandangan-pandangan baik dari ulama, dari pemerintah sendiri, dipandang dari medis, dari kesehatan gitu ya, kemudian dari ulama sendiri, bagaimana upaya kita untuk sama-sama memerangi ini gitu kan, memerangi ini, bagaimana kita berupaya untuk memutus rantai penyebarannya. Sudah banyak upaya-upaya yang himbauan-himbauan yang telah diberikan oleh pemerintah, para pemimpin-pemimpin kita, baik pemimpin agama, pemimpin pemerintahan, orang-orang yang ahli. Nah, tinggal kita sebagai seorang masyarakat tentu harus mengikuti itu semua. Tentu butuh dukungan kita semua. Apapun yang diupayakan oleh pemerintah kita dengan upaya yang luar biasa hari ini, ya, bagaimana kondisi keuangan negara akhirnya juga mengalami goncangan. Mungkin anggaran-anggaran yang sudah berapa ratus triliun yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sarana prasarana masyarakat mau tidak mau harus dipending, dialihkan untuk penanganan COVID. Nah, ini termasuk juga pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, belum lagi berbagai sumber pendanaan dari pihak-pihak ketiga termasuk masyarakat.
ini tentu tidak akan ada artinya banyak ketika memang masyarakat tidak mengindahkan berbagai himbauan-himbauan dari pemerintah, dari pemimpin-pemimpin agama untuk sama-sama gitu kan, sama-sama bahu-membahu sesuai dengan posisi kita, sesuai dengan kedudukan kita, apa yang bisa kita berikan untuk sama-sama melakukan pencegahan itu dia. Ya kan gini, yang kita takutkan itu kan kalau di kalangan masyarakat itu menimbulkan kepanikan massa. Ya kan, masyarakat itu tengok di berita, nonton di televisi, virus corona udah segini-gini, udah nyampe di sini, bikin ini kan gitu. Jadi kan otomatis menimbulkan kepanikan massa. Orang pada takut keluar, orang takut tidak berpenghasilan karena corona ini. Jadi sebagai seorang pemerintah Abang lagi, itu gimana Abang? Tanggapan Abang, harapan Abang ke masyarakat, cara menanggapinya gitu loh. Ya, tentu kalau kita lihat pemberitaan yang luar biasa, hari ini sudah berapa ribu orang meninggal di seluruh dunia, di Indonesia juga sudah angkanya naik terus, orang yang dinyatakan positif juga bertambah terus gitu kan. Tentu ini sesuatu yang menakutkan bagi kita kan. Saya pun takut gitu kan. Jangan masyarakat umum, saya pun takut gitu. Tapi tentu ketakutan ini harus juga jangan terlalu berlebihan takutnya, ya. Jangan terlalu berlebihan takutnya. Karena ternyata juga berdasarkan rilis yang disampaikan oleh pemerintah melalui gugus tugas penanganan COVID-19, ternyata orang yang sudah terpapar banyak juga yang sembuh daripada yang tidak terselamatkan gitu. Dan artinya ini masih bisa diobati, tapi tentu lebih baik kita melakukan pencegahan. Dan kami tentu menghimbau kepada masyarakat, ya kita wajib takut. Kalau nggak takut luar biasa ini namanya kan, tetap takut lah. Nah, tapi tentu ketakutan itu kita iringi dengan hal-hal yang bagaimana kemudian kita menghindarkan diri agar tidak terpapar, gitu. Tidak boleh juga takut berlebihan gitu kan, karena rasa takut terhadap penyebaran COVID-19 ini tentu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang manusiawi gitu. Nah, sesuatu yang manusiawi. Nah, kalau kita lihat memang dampaknya luar biasa. Hari ini masyarakat kita khususnya yang bekerja di sektor-sektor informal gitu kan, sebagai petani, pedagang, tukang ojek, kemudian ya mungkin pekebun, banyak menerima dampaknya, dampak ekonomi yang luar biasa yang dirasakan oleh mereka gitu kan. Tapi tetap kita harus bersabar, mudah-mudahan musibah ini cepat Allah angkat, Allah hilangkan. Berarti kita akan memasuki bulan suci Ramadan dan berkenaan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan pemerintah, kita juga mendengar bahwa berbagai program dalam rangka memberikan semacam bantuan kepada masyarakat yang terdampak langsung ini sedang disusun oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Tinggal kita tunggu, kita percayakan ini kepada pemerintah. Mudah-mudahan ya paling tidak akan ada bentuk-bentuk kegiatan yang mampu memberikan sedikit bantuan kepada masyarakat, ya. Hari ini pun kami di pemerintah kecamatan sedang memfasilitasi, mendorong pemerintah desa, pemerintah kelurahan untuk melakukan pendataan bagi masyarakat miskin dan masyarakat yang terdampak, ya. Ini sesuai dengan surat dari pemerintah kabupaten. Mudah-mudahan itu menjadi database, nanti menjadi acuan apa kira-kira program yang akan digulirkan. Kalau informasinya nanti akan ada semacam bantuan sembako, kemudian BLT, ya, paling tidak ini bisa mengurangi kondisi masyarakat yang dari aspek ekonomi sekarang ini terguncang, gitu. Itu mengenai bantuan kata Abang tadi. Yang turun tangan langsung itu adalah pihak desa. Nanti masyarakat bertanya atau mendaftarnya melalui desa. Ya, kalau sementara ini sesuai dengan instruksi bahwa
tentu yang memahami kondisi masyarakatnya, siapa yang masyarakat miskin, siapa yang masyarakat terdampak, itulah ke pemerintah desa. Maka ini memang dilakukan oleh pemerintah desa. Kami sudah menyampaikan agar memanfaatkan seluruh perangkat yang ada untuk melakukan pendataan tersebut. Insya Allah untuk Kuantan Tengah mudah-mudahan hari ini clear. Tinggal tadi saya coba cek dengan staf yang mengelola, itu dari 23 desa kelurahan tinggal 3 lagi yang belum mengantar, tapi masih dalam proses ya, masih dalam proses. Ya mudah-mudahan dari situlah nanti akan ada program-program bantuan dari apa yang jelas. Tentu kami berharap apa yang sudah menjadi kebijakan pemerintah, himbauan-himbauan pemerintah, mari sama-sama kita taati bersama. Kurangi aktivitas di rumah, kemudian terapkan pola hidup bersih dan sehat. Kurangi aktivitas di rumah. Kurangi aktivitas di luar rumah. Mohon maaf ya, direvisi ya. Kurangi aktivitas di luar rumah. Nah, aktivitas yang tidak perlu sebenarnya kan. Tapi kalau kondisi yang perlu, sesuai dengan anjuran dari pemerintah juga, ya tetap berhati-hati, selalu pakai masker. Ya, pakai masker enggak? Nah, alhamdulillah. Saya juga selalu kemana-mana pakai masker. Masker kita ini. Ya, kalau tidak ini. Masalahnya yang masker yang dipakai bagus tuh udah susah nyarinya, udah banyak. Iya. Ini sisa-sisa terdahulu. Gitu. Oke kawan-kawan, itu tadi cerita sedikit, wawancara sedikit juga sama abang kita, orang tua kita yang kita dahulukan selama ini. Semoga kawan-kawan yang mungkin masih bertanya-tanya ke depannya kayak mana, masih ragu, ekonomi saya kemana ini ke depannya, ini gak ada gambarannya. Bagi yang mungkin merasa berhak menerima bantuan, silakan datang dan bertanya ke kepala desa tadi ya Pak ya. Atau juga yang mungkin orang-orang yang ada sangkut pautnya dengan penanganan COVID-19 ini yang mungkin kawan-kawan ingin ketahui. Ya itu aja ya. Yang penting yakinlah bahwa pemerintah kita tidak tinggal diam. Ya betul. Sudah terpikirkan oleh mereka walaupun dengan kondisi yang keterbatasan anggaran dan lain sebagainya. Hari ini seluruh pemerintah juga sedang melakukan rasionalisasi anggaran sesuai dengan perintah Pak Presiden kan, jajaran kementerian fokuskan untuk penanganan COVID-19. Dan yang paling penting lagi perbanyak berdoa. Perbanyak berdoa. Sebentar lagi mau Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Insyaallah. Ya, dadah.